Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu yang saya hormati dan saya banggakan, bertemu kembali dengan saya Ahmad Ihsan. Mudah-mudahan Bapak dan Ibu selalu dalam keadaan sehat dan tetap dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sesi kali ini kita akan membahas tentang materi resolusi konflik sosial keagamaan, yang mana pada sesi kali ini kita akan membahas 6 topik, diantaranya pengertian resolusi konflik keagamaan, dilanjutkan topik kedua yaitu gaya konflik, dan dilanjutkan tentang teknik resolusi konflik sosial keagamaan, di mana di situ nanti ada beberapa hal teknik dalam penyelesaian resolusi konflik keagamaan yang mencakup komunikasi, dilanjutkan dengan negosiasi, dan terakhir kita akan membahas mediasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah beberapa topik atau pokok bahasan yang akan kita pelajari di materi resolusi konflik sosial keagamaan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki pada topik atau bahasan yang pertama, yaitu pengertian resolusi konflik sosial keagamaan. Sebelum membahas apa itu resolusi konflik, kita akan pelajari terlebih dahulu apa itu konflik sosial dan apa itu konflik keagamaan. Konflik sosial umumnya dipahami sebagai pertikaian antara dua pihak atau lebih, menyangkut sumber daya, menyangkut kekuasaan, status atau nilai, yang dilakukan baik melalui cara nirkekerasan maupun kekerasan. Sedangkan konflik keagamaan lazim dimasukkan dalam kategori konflik menyangkut nilai atau identitas, kendati dalam sebagian kasus yang ada unsur selain nilai dan identitas juga turut berperan dalam konflik. Oleh sebab itu, sebagian kalangan mendefinisikan konflik keagamaan sebagai perseteruan atau pertikaian baik berupa aksi damai maupun aksi kekerasan menyangkut nilai, klaim, dan identitas yang melibatkan isu-isu keagamaan atau isu-isu yang dibingkai dalam slogan atau ungkapan keagamaan. Demikian terkait dengan apa itu konflik sosial dan apa itu konflik keagamaan. Bapak dan Ibu yang berbahagia, seperti konflik yang bersifat umum, konflik terkait isu keagamaan juga memerlukan cara penanganan yang lazim dikenal sebagai resolusi konflik. Resolusi konflik adalah situasi ketika para pihak yang berkonflik memasuki suatu pertikaian, saling menerima eksistensi pihak lain, serta menghentikan seluruh tindakan kekerasan terhadap satu sama lain. Atau dinamakan juga suatu proses yang memungkinkan seseorang untuk memecahkan konflik dalam sebuah metode, dalam sebuah gaya atau cara dan sikap yang baik serta konstruktif. Langkah-langkah yang diambil dalam resolusi konflik ditujukan untuk membangun suatu hubungan baru yang bisa bertahan lama di antara pihak-pihak yang bertikai atau pihak-pihak yang mengalami konflik. Bapak dan Ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan membahas tentang topik bahasan yang kedua, yaitu gaya konflik. Gaya konflik adalah cara individu atau kelompok dalam merespon konflik yang dihadapi. Beberapa gaya konflik meliputi
Yang pertama adalah kompetisi, terus ada yang menyikapi dengan kolaborasi, akomodasi, kompromi, dan penghindaran. Baik, dari beberapa gaya tersebut, yang pertama kita bahas yaitu tentang gaya yaitu kompetisi. Yang mana di sini gaya kompetisi ini dicirikan oleh beberapa hal yang sebagai berikut. Yang pertama, menekankan kepentingan sendiri ataupun melakukan apapun untuk memenuhi kebutuhan sendiri. Selain itu juga ciri yang berikutnya adalah mempertahankan hak secara sendiri, yaitu hak orang yang mengalami konflik. Selanjutnya juga ciri dari kompetisi ini adalah hanya ada satu solusi yang benar, yaitu mengutamakan kepentingan atau mengutamakan kemenangan daripada kekalahan. Itulah ciri dari gaya kompetisi. Yang selanjutnya, gaya yang kedua, yaitu gaya kolaborasi. Yang mana di sini gaya kolaborasi mencakup beberapa karakteristik sebagai berikut. Yang pertama adalah melibatkan usaha untuk memenuhi kepentingan kedua belah pihak. Itu karakteristik yang pertama. Yang kedua yaitu mencari solusi yang memenuhi kebutuhan dari kedua belah pihak yang mengalami konflik. Selanjutnya, ciri kolaborasi juga memelihara hubungan dan mengedukasi para pihak tentang kebutuhan masing-masing pihak dan menggali juga berbagai pilihan solusi. Ini adalah termasuk dalam gaya konflik kolaborasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya gaya konflik yang ketiga yaitu akomodasi. Gaya konflik akomodasi ini dicirikan dengan sikap untuk memuaskan kepentingan pihak lain daripada kepentingan sendiri. Selain itu juga gaya akomodasi ini berusaha untuk mempertahankan hubungan baik. Akomodasi di sini tidak ingin ada sebuah perpecahan, yaitu mempertahankan hubungan baik. Yang selanjutnya, gaya yang keempat yaitu kompromi. Gaya konflik kompromi ini ditandai dengan hal-hal misalkan memberi perhatian setara kepada kebutuhan kedua belah pihak, terus mengarahkan pada upaya untuk berbagi keuntungan dan kerugian secara bersama-sama. Masing-masing pihak di situ juga saling memberi konsesi. Ini adalah gaya kompromi. Gaya yang terakhir yaitu gaya konflik yang terakhir yaitu penghindaran, yaitu merupakan gaya konflik yang ditandai dengan komitmen rendah untuk mengatasi kepentingan dan kebutuhan sendiri, apalagi kebutuhan pihak lain. Artinya, gaya konflik ini adalah mengabaikan konflik itu sendiri. Terus termasuk juga dari ciri-ciri gaya penghindaran ini adalah melupakan atau menyingkirkan perasaan dan menghindari masalah yang dihadapi. Itu adalah gaya konflik penghindaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita akan membahas topik bahasan yang ketiga, yaitu teknik resolusi konflik. Terkait dengan teknik ini, ada beberapa teknik yang lazim digunakan dalam resolusi konflik. Yang pertama adalah penyelesaian masalah secara bersama-sama atau cooperative problem solving. Yang dimaksud dengan penyelesaian masalah bersama ini adalah prosedur yang ditempuh para pihak bertikai tanpa bantuan pihak ketiga untuk menyelesaikan bersama konflik yang mereka hadapi. Hal ini biasanya dilakukan melalui diskusi, baik itu secara formal maupun informal, yang melibatkan antar individu atau antar kelompok. Teknik ini hanya dapat diterapkan dalam situasi di mana para pihak yang bertikai menyadari kebutuhan di antara mereka
untuk bekerja sama dalam mencari penyelesaian. Itu adalah teknik penyelesaian masalah bersama. Selanjutnya, teknik resolusi konflik yang kedua, yaitu negosiasi. Negosiasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bertikai. Teknik ini berbeda dari teknik penyelesaian masalah bersama, yaitu dalam proses negosiasi umumnya melibatkan tawar-menawar dan pemberian konses atau imbalan. Proses negosiasi yang bersifat kompetitif ini dikenal sebagai negosiasi positif atau positional negotiation. Selain itu, ada pula negosiasi yang didasarkan atas kepentingan, yaitu yang dimaksud dengan atas kepentingan ini adalah ketika para pihak bertikai menyadari kepentingan atau kebutuhan untuk mempertahankan relasi di antara mereka yang baik. Itu adalah teknik resolusi konflik melalui negosiasi. Selanjutnya, teknik resolusi konflik yang ketiga, yaitu mediasi. Mediasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik antara pihak yang bertikai dengan bantuan pihak ketiga. Mediasi adalah proses yang bersifat sukarela, yang kesempatan mengenai penyelesaian konflik ditentukan sendiri oleh para pihak yang berunding, bukan oleh mediator. Masyarakat mungkin berbeda dalam menentukan kualifikasi seorang mediator. Di sebagian masyarakat, sikap tidak berpihak atau imparsial mungkin dipandang merupakan ukuran yang paling utama. Namun, di sisi lain, dalam masyarakat yang lain, mediator yang mungkin lebih dibutuhkan adalah pihak yang dikenal dan dipercaya. Inilah teknik resolusi konflik melalui mediasi. Yang selanjutnya, yang keempat, yaitu teknik resolusi konflik melalui fasilitasi. Teknik ini adalah sebuah proses penyelesaian konflik antara para pihak yang berkonflik yang juga dibantu pihak ketiga. Namun berbeda dari mediasi yang dari segi prosedur lebih ketat. Prosedur fasilitasi umumnya lebih longgar. Dalam proses, fasilitator berperan membantu para pihak bertikai untuk meningkatkan efektivitas komunikasi mereka serta kemampuan mereka dalam mencari penyelesaian atau masalah yang dihadapi. Itulah teknik melalui fasilitasi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya teknik resolusi konflik yang kelima, yaitu melalui arbitrase. Arbitrase adalah sebuah penyelesaian konflik di mana pihak ketiga memiliki kewenangan untuk membuat keputusan tentang penyelesaian dari pertikaian. Misal, salah satu contoh pengadilan. Apakah keputusan arbitrator mengikat atau tidak mengikat terhadap para pihak bertikai tergantung dari kesepakatan yang dibuat sebelumnya, dimulai dari proses arbitrase itu sendiri. Arbitrase merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang bersifat legal dan formal dibandingkan bentuk-bentuk resolusi konflik yang telah disebutkan di depan tadi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah beberapa teknik resolusi konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, selanjutnya akan kita bahas yaitu tentang komunikasi. Kenapa komunikasi ini masuk dalam resolusi
materi resolusi konflik karena kita ketahui bahwa saat melakukan teknik resolusi konflik tentu kita melakukan sebuah komunikasi. Ya, di dalam berkomunikasi seperti yang Bapak Ibu lihat di sini ada 4 hal yang berperan penting dalam membantu proses resolusi konflik yang kita bahas tadi. Yang pertama adalah teknik komunikasinya adalah mendengarkan secara aktif. Mendengar secara aktif adalah sebuah keterampilan yang digunakan biasanya oleh mediator dan fasilitator untuk membantu para pihak menyampaikan pesan yang jelas dan bahwa pesan mereka didengar secara tepat. Bapak dan Ibu yang saya hormati, di dalam mendengar secara aktif ini tentu ada cara-caranya. Salah satunya adalah menggunakan bahasa tubuh. Menggunakan bahasa tubuh contohnya adalah melakukan kontak mata yang sesuai, anggukan kepala, ekspresi wajah, gerak-gerik, nada suara, atau menstimulasi munculnya tanggapan. Demikian juga di dalam mendengarkan yang efektif ini dengan cara meringkas, menyimpulkan apa yang telah disampaikan. Bila perlu juga melakukan sebuah catatan, membuat sebuah catatan dan mengungkapkan kata-kata pihak lain dengan kata-kata sendiri atau bisa dikenal dengan parafrase. Itu adalah cara-cara bagaimana mendengarkan secara efektif. Selanjutnya, yang kedua, unsur komunikasi yang berperan dalam proses resolusi konflik yaitu parafrase. Parafrase adalah mengungkap kembali apa yang diungkapkan pembicara dengan kata-kata sendiri. Cara melakukan parafrase salah satunya adalah fokus pada pembicara, mendengarkan baik-baik apa yang disampaikan oleh pembicara. Terus mengungkapkan kembali fakta atau merefleksikan perasaan yang diungkapkan oleh pembicara tadi. Selain itu juga mendeskripsikan secara empatik. Bukan mendeskripsikan secara empatik ini yaitu bukan melakukan penilaian atau evaluasi. Yang selanjutnya sebaiknya bisa menyingkat apa yang diungkapkan oleh pembicara. Itu adalah cara-cara bagaimana kita bisa memparafrase. Yang selanjutnya, unsur selanjutnya yang ketiga yaitu komunikasi jujur. Ya, komunikasi jujur ini adalah bertujuan untuk membantu pembicara untuk tidak menghindar dari pembicaraan problem sesungguhnya, tetapi tidak dengan menggunakan bahasa yang menyerang atau menghina atau menyinggung perasaan orang lain. Ini adalah unsur yang berperan dalam unsur komunikasi yang berperan dalam resolusi konflik. Unsur yang keempat yaitu unsur framing dan reframing atau membingkai dan membingkai ulang. Yang dimaksud framing dan reframing di sini adalah dalam konteks konflik, yaitu yang dimaksud bingkai ini adalah kata-kata, gerak, isyarat, dan emosi yang digunakan oleh para pihak berkonflik dalam menggambarkan peristiwa konflik serta apa yang mereka inginkan atau rasakan, yaitu membingkai dari semua perasaan tersebut. Yang kedua adalah membingkai. Yang dimaksud membingkai ini adalah apa yang dilakukan para pihak dalam menggambarkan situasi konflik. Tentu di situ juga ada termasuk dalam perasaan. Terus yang sementara itu arti dari reframing yaitu membingkai ulang adalah apa yang dilakukan para pelaku intervensi resolusi konflik untuk membantu para pihak berkonflik untuk membuat gambaran ulang tentang situasi konflik yang mereka hadapi. Artinya seorang komunikator di sini yaitu bisa menggambarkan ulang, membingkai ulang apa
yang disikapi, yang menjadi perasaan dari orang yang mengalami konflik tersebut. Demikian unsur-unsur komunikasi yang berperan dalam resolusi konflik. Bapak dan Ibu yang saya hormati, tadi di awal salah satu teknik resolusi konflik adalah negosiasi. Seperti yang Bapak Ibu lihat di layar ini, ya, negosiasi itu memiliki 3 cara. Namun sebelumnya saya akan ulang lagi apa itu negosiasi. Ya, negosiasi adalah upaya penyelesaian konflik yang dilakukan oleh para pihak berkonflik sendiri. Yang tidak ada pihak ketiga. Dalam situasi konflik yang ditandai dengan ketegangan yang meningkat dan rasa saling tidak percaya, negosiasi biasanya sulit dilakukan. Namun, negosiasi ini layak untuk dicoba. Bapak dan Ibu yang saya hormati, ketika terjadi sebuah konflik atau pertikaian, para pihak biasanya menempuh 3 cara yang digunakan di dalam negosiasi ini atau prosedur dalam penyelesaian konflik ini. Yang pertama yaitu prosedur berdasarkan kekuasaan, power base. Biasanya di sini ditempuh oleh pihak yang berkonflik yang memiliki kekuasaan lebih besar. Pihak dengan kekuatan lebih besar cenderung ingin menentukan hasil konflik. Cara yang kedua, prosedur berdasarkan hak, right based. Ya, yaitu sebuah prosedur penyelesaian konflik yang terutama didasarkan atas hukum, atas norma, dan atas nilai yang berlaku di masyarakat. Ini prosedur yang kedua. Prosedur yang ketiga yaitu prosedur berdasarkan kepentingan, interest based. Prosedur ini adalah cara yang ditempuh untuk mendamaikan kepentingan dan keinginan pihak-pihak yang bertikai. Selain dari prosedur melalui negosiasi yang saya telah sebut tadi, negosiasi umumnya juga terbagi ke dalam 2 jenis. Yang pertama, negosiasi berdasarkan posisi, dan kedua adalah negosiasi berdasarkan kepentingan. Yang dimaksud posisi ini adalah apa yang dinyatakan pihak bertikai sebagai solusi bagi konflik. Itu apa yang mereka katakan sebagai hal yang mereka ingin atau tuntut. Itulah yang melihat dari posisi. Terus yang kedua, jenis yang kedua yaitu kepentingan, negosiasi kepentingan. Yang dimaksud negosiasi kepentingan ini adalah apa yang melatar belakangi posisi atau sikap yang dinyatakan, mencakup kebutuhan dasar, mencakup juga keprihatinan, ketakutan atau nilai-nilai yang diyakini. Ini adalah termasuk dalam kepentingan. Misalkan takut dirugikan, itu termasuk dalam jenis kepentingan. Demikian cara-cara negosiasi dalam teknik resolusi konflik. Selanjutnya adalah topik bahasan yang keenam, yaitu mediasi. Seperti halnya negosiasi, mediasi adalah suatu upaya penyelesaian konflik. Namun, jika dalam negosiasi upaya penyelesaian konflik dilakukan sendiri oleh para pihak yang berkonflik, dalam mediasi penyelesaian konflik melibatkan pihak ketiga. Mediasi ini cocok ditempuh dalam situasi tingkat saling tidak percaya antar pihak yang berkonflik, sangat disebabkan kepercayaan yang tidak percaya sangat tinggi, sehingga sulit dicapai sebuah solusi oleh para pihak yang bertikai itu sendiri. Ringkasnya, mediasi adalah sebuah proses penyelesaian konflik dengan bantuan pihak ketiga.
Bapak dan Ibu yang saya hormati, di layar bisa Anda baca ada 5 unsur dasar melakukan mediasi. Yang pertama adalah sukarela, artinya proses mediasi ini bersifat sukarela. Pihak yang berkonflik tidak dapat dipaksa untuk menerima mediasi. Kapanpun mereka dapat menarik diri dari proses mediasi ini. Terus yang kedua adalah mediator harus diterima oleh pihak-pihak yang bertikai. Dan selanjutnya, unsur yang selanjutnya adalah mediator lebih menawarkan bantuan prosedural daripada substansi. Terus yang keempat, mediator harus bersikap tidak memihak atau impartial. Terus solusi atau keputusan tentang kesepakatan ditentukan oleh para pihak bertikai, bukan oleh mediator. Selanjutnya, mediasi adalah metode penyelesaian konflik berbasis kepentingan yang berupaya mempertemukan kepentingan substansi, mempertemukan kepentingan psikologis dan prosedural daripada pihak berkonflik. Sekali lagi, mediasi adalah metode penyelesaian konflik berbasis kepentingan yang berupaya mempertemukan kepentingan substansi, psikologis, dan prosedural dari para pihak berkonflik, bukan menentukan pihak mana yang lebih berhak atau berkuasa. Bapak dan Ibu yang saya hormati, itulah mediasi dan unsur-unsur dasar daripada mediasi dalam melakukan resolusi konflik. Demikian yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.